Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Korea Ngapak ya. Kali ini temanya akan kedatangan tamu dari daerah Kampo, yaitu adik saya dan teman adik saya nantinya akan ke sini dari Kampo ya, daerah Kampo Korea Selatan. Dia adik saya itu ikutnya program G2G dan teman yang satunya lagi ikutnya program P2P tapi jobnya itu job troll Jamang Rock, Jamang Roll ya, Jamang Roll. Nanti saya kasih tahu ya bagaimana seperti apa sih kerja di Korea dan perbandingannya kerja kapal G2G dan kapal P2P Korea Selatan. Oke, baik. Terima kasih. Tonton sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan ini lagi nunggu. Saya lagi di Kisuksa ini. Tamu nih sanjuk ya, Lur. Ya, dari Kampo, P2P, Jamarok, dan ini adik saya dari program G2G. Ya, nanti lanjut lagi ceritanya. Oke, maaf sekali untuk videonya berbincang-bincang dengan orangnya tidak di video ya. Ini seringkas saja dari saya. Jadi yang namanya program G2G dan program P2P itu pada dasarnya untuk jam kerjanya itu sangat berbeda jauh. Untuk program G2G kapal jamang, kapal pancing, kapal itu tongbal juga ada, terus pengapakan ikan juga ada yang di pabrik juga ya, yang di pabrik. Terus nanti juga nantinya yang di pabrik itu bakal kerja di laut lagi. Dan mungkin untuk program G2G ya, untuk jam kerjanya itu ada juga yang jam kerjanya itu setengah hari, satu hari pulang. Berarti sekisaran jam 3 malam, lalu pulangnya sampai jam 6 sore. Lalu bongkar ikan dan kita istirahat di rumah dan berangkat lagi jam 3 malam lagi dan pulang lagi jam 5 sore. Ada yang juga yang seperti itu untuk waktunya. Tapi untuk yang dapat di pabrik itu juga waktunya long time guys. Yang dimaksud long time itu jadi setiap hari itu kerja terus. Kalau misalkan di laut nggak ada ikan ya pindah lagi ke pabriknya bos kayak gitu, seperti itu. Namun untuk perbedaannya dari program P2P ya, pekerjaan fishing Korea yang terutama itu jamang, jaring. Jadi kalau jaring itu pekerjaannya untuk jamnya ya, untuk jamnya itu berangkat jam 2 ya, jam 2 malam, dan perjalanan sampai ke lokasi penangkapan ikannya itu sekitar 2 jam. Dan di situ untuk jam tidurnya itu berarti jam kerjanya itu 1 jam narik jaring, kadang 2 jam narik jaring dan 1 jam lagi tidur. Untuk liburnya juga itu minimal 1 hari lah. Kalau normalnya itu 1 hari. Jadi berangkat ke lautnya itu 4 hari dan dapat libur 1 hari. Itu juga kadang ya kalau misalkan rame ikan itu sampai 8 hari di laut. Jadi 8 hari setiap bongkar itu ya, 1 hari berlayar, pulang, bongkar dan berangkat lagi, terus 1 hari penangkapan ikan, terus pulang bongkar lagi, seperti itu kerjanya. Ini kalau saya kerjanya itu 3 hari di laut, paling lama tuh 4 hari. Namun jam kerjanya itu 17 jam atau sampai 18 jam. Full non-stop. Kalau misalkan waktunya makan itu jam 7, itu pun habis makan itu harus cepat-cepat, lalu kita mulai kerja lagi dan
istirahatnya lagi juga istirahat makan ya, bukan istirahat tidur apa istirahat apa gitu. Jam makan siangnya itu kisaran jam 1, kadang juga jam 2, itu pun harus juga cepat-cepat. Dan untuk makan sorenya itu juga kadang jam 7, kadang juga jam 8. Dan kita bahas lagi ya untuk job tongbal kepiting ya. Untuk jam jam kerja kepiting itu bisa dibilang itu paling berat ya. Untuk yang mau daftar ke P2P atau nyari apa namanya dapat job tongbal itu, saya sarankan Anda harus posisikan dulu diri Anda, posisikan dulu apakah Anda mampu, apakah Anda kuat untuk bekerja di tongbal, karena jam kerjanya paling lama ya bisa sampai 24 jam tidak tidur. Dan untuk jam istirahatnya juga kadang 2 jam sekali, itu 2 jam itu untuk tidur ya. Dan untuk masalah untuk waktu makannya juga sama, harus cepat-cepat makan dan apa namanya itu harus mulai lagi. Untuk teman-teman yang ingin datang ke Korea, khususnya untuk Korea Fishing ya, untuk Korea Fishing baik maupun program G2G ataupun program P2P, saya sarankan Anda untuk dipikir-pikir dulu, dipikir-pikir matang agar nantinya kalau sampai kesini itu tidak kecewa atau tidak kaget, karena pekerjaannya dibilang sangat berat sekali ya untuk di lautnya. Tapi kalau misalkan lagi di darat ya santai-santai seperti ya beres-beres tali atau kita-kita jaring atau apa melengkapi kekurangannya seperti itu. Dan juga untuk liburnya ya, untuk liburnya itu kadang itu 1 hari ya, untuk program G2G itu 1 hari. Dan kadang juga yang sering libur itu dalam keadaan laut itu ombak besar atau angin besar. Ini khusus untuk program G2G. Dan untuk program P2P juga ada liburnya, namun itu sebagian dari bagaimana pendapatannya ya. Kalau misalkan lagi sepi ya kita normal 1 hari libur. Misalkan rame-ramenya itu kadang itu 3 hari itu kerja terus ya, nonstop ya, ada yang seperti itu. Tapi kemungkinan itu karena saking banyaknya ikan atau apa, 3 hari sampai ya 3 hari nggak tidur nggak apa. Saya dapat info juga dari ya teman-teman yang di sini ya, karena saya juga waktu pertama datang ke Korea bertemu dengan sekawanan gerombolan P2P atau G2G. Ini bisa lihat videonya itu ya sekisaran ya 200 lebih lah, sekisaran 200 lebih yang datang ke Korea waktu itu. Jadi untuk ini ya yang non pengalaman ya, untuk saya sarankan untuk non pengalaman itu ambilnya job cumi. Tapi saya jelaskan ya, untuk job cumi satu lagi, dan job teri ya, job teri itu saya sarankan Anda harus mengerti atau mengetahui tentang hal ini juga, karena bikin trouble ya masalah gaji, tentunya pastinya masalah gaji. Jadi kadang ini gaji telat 2 bulan sekali, kadang juga 3 bulan sekali. Ada juga yang seperti ini gajinya, jadi setelah 3 bulan itu belum digaji terus dibayar setengahnya. Jadi kalau misalkan kita gajinya sebulan 2 juta ya, dan kita sudah telat dibayar gajinya, itu dikalikan 3 bulan jadi 6 juta. Dan itu pun dibayarnya kadang setengah,
kadang 2.500.000, kadang juga 1.500.000, dan juga ada yang seperti ini gajiannya 2 bulan sekali gajian tapi bayarnya cuma 500 doang ya, 500 won doang itu. Tapi untuk kapal teri ya, untuk kapal teri juga lumayan ini, lumayan, karena kebanyakan kapal teri itu ya setiap hari pasti ada pendapatannya. Kadang ya sepi-sepi ya, eh, bisa sampai setengah bulan itu sepinya kalau kapal teri itu. Jadi kalau kapal teri itu sama, kadang juga ada yang telat, itu tergantung pendapatan dari penangkapannya. Kalau misalkan kita 1 bulan gak dapat ikan teri ya, kalau atau penghasilannya itu kurang, itu bisa gajinya pas waktu di bulan depannya, tapi full, bisa digaji full. Berbeda dengan cumi terkadang seperti itu ya. Ada juga ya banyak teman ya yang dari WA saya itu seperti itu kondisinya, gajinya tidak lancar ya. Tapi untuk perbandingannya dari kapal cumi dan kapal teri itu kerjanya sangat lumayan, karena terkadang juga pendapatannya tidak, kadang rame kadang sepi ya, jadi kadang banyak liburnya juga. Biasanya itu nebar jaringnya itu 1 kali terus pulang lagi seperti itu, dan ya seperti itulah. Dan untuk perbandingannya seperti ini guys, program G2G dan P2P, yaitu perbandingannya hampir sama dengan yang namanya program P2P ya. G2G dengan P2P itu hampir sama kerjanya. Ini khusus untuk pekerjaan job fishing ya, untuk pekerjaan fishing atau yang kerja di laut. Jadi seperti itu, ada yang enak, ada yang enggak. Dan juga pas datang ke sini ya, pas datang ke Koreanya itu, yang pas di Indonesia kita dapatnya SLC-nya tempatnya di sini, tahu-taunya nanti di Korea itu dapat jobnya yang berbeda. Itu seperti itu, kalian tuh harus siapkan. Yang pertama itu niat ya, yang pertama itu niat. Saran saya itu niat, jangan sampai Anda nantinya menyesal sampai saat kalian itu sampai ke Korea. Dan saya akan mereview orang-orangnya ya, seperti kerjanya jamang, jujamang, yang khususnya di program G2G dan P2P fishing Korea Selatan. Dan oke, sesingkat ini ya penjelasan dari saya. Sekiranya mohon maaf kalau misalkan ada perkataan yang salah atau penjelasan yang kurang jelas. Saya akan ulangi video lagi yang jelas sejelas-jelasnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.